Baik rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Hari ini saya akan mereview tentang LX470 dari segi kenyamanan berkendara. Seperti rekan-rekan semua ketahui bahwa LX470 ini versinya Lexus LX470 ini sebenarnya mirip dengan Land Cruiser VX100 atau dengan Cygnus. Jadi ini mirip-mirip lah ya. Tetapi LX470 ini sebenarnya adalah versi atasnya atau versi mewahnya dari VX100, Land Cruiser VX100. So, sebenarnya gimana sih bedanya dari segi mengendara ya? Oke. Pertama-tama saya belum pernah pakai yang VX100, jadi saya memberikan kesan-kesan ini ketika mengendarai LX470 saja ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pernah mengendarai kedua-duanya, silahkan taruh di kolom komentar. Yang pertama-tama adalah dari segi kedap suara. Si LX470 ini merupakan kendaraan yang menurut saya kedap suaranya cukup bagus. Jadi yang di luar sana sangat diredam sehingga di kokpit ini, di dalam mobil ini itu suaranya sangat tenang. Karena juga si LX470 ini memiliki mesin bensin yang juga halus ya. Jadi mesinnya sendiri sih tidak kedengeran dari dalam kokpit ya. Justru yang kedengaran itu adalah fan dari AC-nya. Jadi kalau AC-nya atau blowernya itu dinyalakan dengan kecepatan yang cukup kencang ya kedengeran gitu. Itu yang cukup mengganggu sebenarnya kalau blowernya itu dinyalakan lebih dari satu strip ya. Dan yang kedua adalah dari segi sound system. Sound systemnya ini cukup bagus, bisa dikatakan mewah ya. Mereknya juga mewah. Jadi saya juga mengendarainya juga cukup enak. Oke, itu dari segi kedap suara dan akustik ya. Saya bisa bilang cukup bagus. Baik audio maupun kedap suaranya. Oke, masuk yang kedua adalah tentang ride quality. Ride quality itu kenyamanan berkendara. Teman-teman perlu tahu bahwa Lexus LX470 dan juga Cygnus dan juga Land Cruiser VX100 itu sistemnya atau desainnya itu adalah leather frame, body on leather frame. Artinya adalah ada dua bagian yang terpisah, yaitu bodinya sendiri dan kemudian ladder frame atau frame tangga ya. Dan kemudian bodinya ini ditumpangin begitu ke frame tersebut. Total dari mobil ini beratnya itu 2,5 ton. Sehingga dia sangat mantap, dia sangat tenang, dia sangat stabil, bisa dikatakan begitu. Tapi sestabil-stabilnya mobil ini, mobil leather frame ini, pasti saja Anda akan mengalami sedikit body rolling ketika Anda belok ya. Ketika Anda belok kiri kanan gitu. Apalagi ini ada setelannya, setelan comfort sampai dengan sporty. Nah, saya merasa bahwa body rolling ini sangat terasa ketika Anda pakai setelan yang comfortnya itu nomor 1. Jadi ada 4 setelan, comfort 1, comfort 2, sport 1, sport 2. So, saya bisa katakan bahwa dalam mengendarai mobil ini body rollingnya masih kerasa. Kecuali kalau Anda taruh di sport 2 itu body rollingnya jauh berkurang. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kenyamanan berkendara dari segi smoothnya, saya bisa bilang ini sangat smooth sekali, sangat anteng gitu. Seperti apa ya? Seperti mungkin ya kayak Cadillac gitu ya mungkin ya.
Ya Cadillac-nya yang pakai leather frame gitu ya. Jangan bicara tentang Mercedes S-Class yang monocoque ya, beda. Eh ada satu kata yang bisa menggambarkan ride quality ini, yaitu floaty. Floaty itu kayak melayang gitu, Mak. Kira-kiranya begitu. Eh kayak melayang tapi stabil. Nah, itu yang mungkin agak susah ya digambarkan. Eh bisa dikatakan kayak naik awan kintun. Yang suka Dragon Ball tahu tuh awan kintun ya. Sangat sangat nyaman. Jadi kalau dibandingkan dengan leather frame semuanya, saya pikir ini udah paling menang lah gitu, intinya gitu. Even dibandingkan VX80 udah menang ini udah ya. VX100 ya unda-undi lah gitu. Nah, saya bisa katakan dari semua yang pernah saya naikin gitu ya, yang leather frame, ini udah nggak ada yang ngalahin lah, intinya di situ. Ya. Tapi kalau misalkan pakai ada yang dibandingkan dengan monocoque ya janganlah, bukan kelasnya gitu ya. Oke, itu yang bisa saya katakan dari segi mengendarai. Terus kemudian ada lagi kenyamanan dalam seatnya. Seatnya ini bisa dikatakan sangat empuk ya. Seatnya empuk. Terus kemudian ada springnya di di bawah sana. Terus kemudian leather kulit ya. Terus kemudian seatnya itu dibentuk seperti ada siripnya gitu ya. Jadi kita duduk itu pas gitu, mantep gitu. Dan kalau misalnya ada bergelombang begitu, jalan bergelombang, is almost like ya kayak Mercedes lah gitu. Terus kemudian juga tentang air conditioner. Jadi air conditionernya ini LX470 seperti tadi saya bilang adalah versi mewahnya dari VX100. Kadang-kadang di VX100 tuh nggak ada tuh double blower. Di belakang itu nggak ada ininya, nggak ada AC-nya, nggak dapat AC, nggak ada bagian gitu. Tapi di LX470 ini depan dapat, samping dapat, belakang juga dapat AC-nya. Kompresornya gede. Kompresor tuh ada pistonnya, ada 17 piston. Kalau yang biasa itu sekitar 15. Jadi memang sudah didesain untuk bisa memenuhi kebutuhan AC seluruh kendaraan yang besar ini. Ini sangat cocok kalau misalkan Anda bawa anjing, Anda punya anjing, taruh belakang, kasih rear ini, seneng banget tuh anjingnya. Apalagi kalau Anda punya husky gitu, dingin banget. Ini sangat membantu ketika kita mau jalan jauh. Jadi dengan udara yang dingin gitu ya, terus kemudian ininya bisa disetel spoi-spoi gitu ya, jalan jauh nggak kerasa. Tentang responsiveness lah, bagaimana sejauh apa sih seresponsif apa sih LX470 ini dalam dikendarai. Sangat responsif. Tentu saja tidak seresponsif mobil balap ya, enggak. Tapi Anda perlu tahu bahwa ini adalah 2,5 ton gitu. Dan kalau 2,5 ton Anda pakai mesinnya itu mesin diesel, itu sangat laggy kalau misalnya Anda pakai mesin diesel. Jadi kalau Anda gas itu belum tentu langsung masuk. Langsung ada powernya. Kalau ini langsung ngek gitu udah langsung Anda powernya. So sangat responsif gitu dibandingkan dengan yang diesel saya bilang ya. Tentu saja karena apa ya? Karena ini V8 gitu. V8 itu 4.700 cc, daya kudanya itu sekitar 235 ya kalau nggak salah, dan torsinya itu sekitar 412 kalau nggak salah. Jadi cukup lah untuk ini. Kalau Anda gas itu untuk awal-awalnya itu membutuhkan power yang cukup besar untuk bisa menggerakkan. Tapi begitu ini sudah bergerak, sudah menggelinding, wah itu enak banget.
Anda rata-rata di 100 itu nggak kerasa. Ya memang ekonomikalnya dia itu ada di sekitar 100-an, 100 km per jam, RPM sekitar 2000-an. Itu adalah wilayah dia paling ekonomis. Nah, dan itu adalah wilayah paling enak, 100 km per jam atau ya 190 sampai 120 lah. Itu adalah ini yang paling enak. Apalagi kalau misalkan kita jalan jauh dan kemudian kita ada ini ada cruise-nya ya. Jadi auto cruise ya, apa sih namanya? Yang kita set itu terus kemudian bisa cruising, kita nggak usah ngegas, tapi dia menjaga kecepatannya. Dan setirnya itu hampir nggak ada play-nya. Respon terhadap setir dan ban itu kerasa banget. Beda kalau misalnya dia masih live axle, itu juga biasanya ada play-nya. Oke, rekan-rekan semuanya, segitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kasih tahu aja, saya akan jawab nanti. Ya, thank you semuanya. See you later. Cheers.